Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Waude Suryani SKM MKes, adalah dosen Poltekkes Kemenkes Sorong, Prodi Keperawatan Manokwari. Saat ini saya sedang mengikuti seleksi sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2026. Nomor induk dosen nasional adalah 400909671. Saya mengajar sesuai bidang keilmuan keperawatan komunitas yang berbobot 2 SKS dengan bahan kajian 1. Pengantar kesehatan komunitas, 2. Konsep dasar keperawatan komunitas, 3. Epidemiologi, 4. Komunikasi sebagai klien, 5. Teori model konseptual, 6. Statistik, dan 7. Asuhan keperawatan komunitas. Pada pertemuan ini, materi yang diajarkan adalah asuhan keperawatan komunitas dengan capaian pembelajaran setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan di kelas. Mahasiswa mampu memahami tahapan proses keperawatan, yaitu pengkajian, diagnosa keperawatan, rencana keperawatan, implementasi, dan evaluasi. Dalam pembelajaran ini, media yang digunakan adalah LCD dan video. Kemudian metode pembelajaran adalah ceramah, diskusi, dan tanya jawab, kemudian penugasan. Sistem penilaian adalah non-tes, kemudian tes, kemudian ujian tengah semester, penugasan baik tugas individu maupun tugas kelompok, dan ujian akhir semester. Dalam rencana kegiatan pembelajaran dengan rincian adalah 16 tatap muka atau 16 minggu dengan 14 minggu tatap muka dan 1 minggu ujian tengah semester, kemudian 1 minggu ujian akhir semester. Kemudian metode pengerjaan tugas: 1. Satu kelas dibagi 8 kelompok. 2. Menyusun acuan keperawatan sesuai kasus. 3. Diskusi kelompok sesuai kasus. 4. Diskusi dipimpin oleh ketua kelompok. 5. Menyusun bahan untuk presentasi. 6. Hasil kelompok disesuaikan dengan format pengkajian, kemudian dimuat dalam tulisan. Kemudian hasil luaran: satu kelas telah terbentuk kelompok, kemudian setiap kelompok ada ketua kelompok yang bertanggung jawab pada kelompok tersebut. Kemudian kita akan lanjut pertemuan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertemuan yang lalu kita telah mempelajari tentang asuhan keperawatan komunitas, diantaranya peran perawat komunitas, kemudian fungsi perawat keperawatan komunitas, dan etika keperawatan komunitas. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan komunitas yang difokuskan pada proses keperawatan. Nah, dalam proses keperawatan komunitas terdiri dari 5 tahap. Di antaranya ada tahapan pengkajian, diagnosa, kemudian rencana, implementasi, dan evaluasi. Nah, sebelum saya melanjutkan proses keperawatan di antaranya 5 tahap tadi, maka saya akan menyampaikan capaian pembelajaran. Nah, setelah mahasiswa ini mempelajari di kelas tentang 5 tahap tadi, maka mahasiswa mampu memahami pengkajian, kemudian diagnosa, rencana, implementasi, dan evaluasi. Kemudian masuk pada tahap pengkajian. Nah, dalam pengkajian ini difokuskan pada pengumpulan data, dan dalam pengumpulan data ini akan dilakukan kemudian mengidentifikasi dan mendokumentasikan data.
Kemudian kita masuk pada tahap kedua, yaitu diagnosa. Dalam diagnosa ini akan kita pelajari nanti 3 macam diagnosa. Ada diagnosa yang aktual, berarti itu memang nyata terjadi. Ada yang risiko. Risiko itu belum terjadi, namun dia rentan terjadi kalau tidak dicegah dengan baik. Kemudian ada potensial. Potensial ini belum ada tanda-tanda bahwa seseorang itu mengalami sakit, tapi akan berpotensi juga sakit bila mereka tidak menjaga kesehatan. Bahkan kalau memang kesehatannya baik, maka di sini akan dilakukan seperti peningkatan status kesehatan. Ya. Selanjutnya ada perencanaan. Nah, setelah tadi dilakukan analisa data pada diagnosa, kemudian ditemukan masalah, maka dari masalah itu akan dilakukan suatu perencanaan. Nah, dalam perencanaan ini akan kita membuat satu susunan perencanaan, diantaranya tujuan tadi, kemudian kriteria kita apa, dan di dalamnya ada tindakan itu sendiri. Nah, dalam perencanaan ini tentu kita akan membuat satu prioritas, artinya kita utamakan dari masalah yang ditemukan tadi, di mana masalah itu, tentu dari masalah itu bukan terjadi satu masalah saja, bisa lebih dari satu, sehingga masalah-masalah ini kita melihat mana yang lebih mengancam, berarti itu yang kita lebih prioritaskan, utamakan. Kemudian lagi kita melihat sasarannya siapa. Nah, sasarannya itu adalah misalnya kelompok yang berisiko. Kelompok berisiko itu seperti bayi, balita, kelompok lansia. Itu kalau komunitas itu disebut dengan kelompok khusus komunitas, ya. Kemudian ada tujuan kita mau apa. Nah, kalau tadi masalah-masalah itu misalnya tadi ada yang aktual sudah terjadi, maka kita berupaya untuk mengatasi masalah itu sendiri. Kemudian kalau tadi ada resiko, maka kita berupaya mencegah supaya resiko tadi atau tidak muncul masalah pada kelompok tertentu. Kemudian kalau yang tadi prioritas, maka yang tadi potensial, maka kita berupaya dia tetap mempertahankan kesehatannya, bahkan kita meningkatkan kesehatannya. Kemudian ada implementasi. Di sini kita akan melaksanakan tindakan keperawatan komunitas mengacu atau berpedoman dari tadi masalah-masalah yang sudah kita temukan. Sudah temukan tadi, jadi kita akan melakukan tindakan secara langsung. Apalagi tadi ada masalah yang aktual, berarti kita langsung melakukan tindakan pada kelompok tertentu, ya. Kemudian ada evaluasi. Nah, dalam evaluasi ini kita akan menilai hasil keberhasilan tindakan tadi. Seberapa jauh kita berhasil dalam melakukan suatu tindakan untuk mengatasi atau mencegah keadaan atau masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat. Lanjut satu lagi. Nah, dalam evaluasi itu sendiri terdiri dari ada yang namanya SWOT. Ini berarti ada subjektif, ada objektif, ada analisis, dan ada rencana planning. Nah, di sini di subjektif ini berisi informasi tentang keluhan pasien. Misalnya tadi kita sudah menemukan suatu masalah pada diagnosa, setelah kita analisa, kemudian masih ada masalah yang terjadi di masyarakat, seperti misalnya keluhan yang disampaikan oleh masyarakat, masih ada keluhan yang belum teratasi, maka kita akan menuliskan pada subjektif atau data subjektif. Kemudian yang objektif berarti data yang kita temukan atau perawat langsung mengkaji sendiri. Kalaupun itu ada hal, contoh kalau seorang yang hipertensi kita temukan, kemudian datanya tensinya tidak turun-turun, setelah diatasi, akan kita masukkan pada data objektif. Kemudian dianalisis ini
berisi keputusan tentang apakah masalah ini telah diselesaikan atau butuh tindakan yang lanjut. Kemudian ada planning, merupakan perencanaan atau persiapan setelah melihat hasil analisis kita. Dari perencanaan ini dapat mencakup ya tadi, kita lanjut, kita hentikan, atau kita modifikasi intervensi, kita menggabungkan antara tindakan tadi. Itu apakah di antara ini tadi sudah disampaikan, ada yang ditanyakan? Coba kembali ke ada yang bertanya? Ada Ibu. Silakan. Ya, kenapa nama saya Nyalos? Di bagian pengkajian kan Ibu ada pengumpulan data yang sama. Saya mau bertanya, bagaimana caranya kita mengumpulkan data? Itu saja. Terima kasih, bagus pertanyaannya. Jadi sederhana yang kita tahu kumpulkan data, tapi seperti apa gambarannya atau seperti apa kita dapatkan, berarti dalam kita mengumpulkan data ini dibutuhkan satu teknik komunikasi yang baik antara kita dengan yang kita akan dapatkan data. Kita contohkan misalnya keluarga atau orang tua. Nah, kita harus berkomunikasi dengan baik karena akan ada timbal balik dari keluarga itu sendiri setelah kita bertanya. Caranya bagaimana? Tadi ada wawancara, ada tanya jawab antara kita dengan mereka. Kemudian lagi bisa melalui observasi, berarti kita melihat-lihat, mengamati tanpa kita bertanya. Saya contohkan gambarannya, kalau kita ke rumah warga kemudian ingin mengetahui kamar mandi, WC bersihkah tidak, itu tanpa kita bertanya, tidak usah bertanya, pura-pura saja, oh Bu, permisi saya ke kamar kecil. Ke belakang berarti kita akan mengamati keadaan WC bersih atau tidak dan sebagainya. Itu melalui pengamatan, kita melihat. Bisa juga kita melalui dokumen, berarti ada data-data lama yang ada. Entah kita temukan dari petugas yang sudah terdahulu atau pernah bertugas di tempat itu, kita bisa dapatkan data itu. Bisa juga menggunakan checklist. Berarti kita misalnya titip suatu format ke aparat atau kader, bisa kita untuk dapatkan data itu. Nah, karena sudah menyinggung itu, saya akan tambahkan ada jenis data juga, mungkin pernah dengar. Jenis data itu ada dua macam, ada data subjektif, kemudian ada data objektif. Nah, data subjektif ini berarti kita secara langsung mendapatkan data atau turun mengkaji ke misalnya masyarakat. Tadi kita secara perawat atau kita sendiri ya, itu data-data yang kita dapat. Oke, sudah bisa ini ya? Bisa. Baik. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang bertanya? Iya, volume suara bisa. Iya Ibu, baik, saya mau bertanya. Tadi yang dijelaskan tentang tahap pengkajian kan ada 5, disitu ada juga diagnosa. Jadi Ibu bilang kalau diagnosa ada diagnosa aktual, potensial, dan risiko. Nanti Ibu bisa jelaskan apa maksudnya, seperti apa yang aktual itu seperti apa, terus potensial dan dengan risiko. Mungkin begitu. Baik, terima kasih ya. Kalau yang aktual ini berarti benar-benar terjadi. Misalnya suatu kampung terjadi wabah diare, itu sudah nyata tuh, berarti terjadi. Nah, kalau resiko itu belum tentu terjadi, tapi rentan akan terjadi ketika mereka ini tidak menjaga kesehatan. Saya contohkan per individu. Misalnya seorang bapak yang sakit hipertensi, kalau tidak menjaga pola makan atau mengatur diet, nah contoh kita tahu bahwa makanan yang terlalu asin itu bisa
bisa memicu ini tensi tidak turun-turun, iya kan? Pernah tahu itu? Nah itu, misalnya seperti itu, berarti itu masuk di resiko. Jadi rentan dia akan mungkin tambah berat kalau dia tadi tidak mengatur pola makan. Oh yang tadi. Kemudian kalau potensial itu memang belum ada masalah, itu belum ada atau belum terjadi. Tapi setidaknya kita akan memberikan pemahaman atau edukasi bahwa potensial itu bukan aman saja kalau mereka tidak menjaga kesehatan. Tentu mungkin stres, jangan terlalu lah mengatur pola makan. Kalau makan terus daging, apa mungkin sakit juga. Mungkin gambarannya seperti itu. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kemudian waktu juga sudah menunjukkan harus berakhir, maka Ibu akhiri untuk pertemuan kali ini. Nanti yang berikutnya siap-siap kelanjutan dari ini, atau kita akan menerapkan tadi yang 5 tahap tadi ya, dan akan melakukan ini demonstrasi ya. Nanti ada yang jadi pasien, ada yang jadi pendamping atau keluarga, dan ada yang